Ini lapis, ini mungkin bangunan yang ketiga yang paling sakral. Terdapat beberapa lapis. Di sini juga ada relief lagi, relief sebuah toko. Nah, sebuah toko yang memiliki kunci rambut. Ada sebuah tumpukan batu yang pada struktur yang kedua, yang ketiga maaf. Yang kedua. Dari 1, 2, 3. Di sini juga ada tumpukan batu andesit dengan hiasan relief-relief. Kalau ini kita lihat seperti bongkahan batu-batu boulder, ya, boulder. Kemungkinan ini adalah sebuah apa ya? Mungkin ini untuk apa ya, untuk jalan. Kalau istilah jalan yang dikasih batu-batu itu adalah makadam. Mungkin ketika di lereng-lereng ketika hujan kan pasti ketika tanah kena air hujan kemudian basah kan, mungkin licin. Nah, karena untuk menghindari hal itu nanti bisa terjatuh, sehingga orang-orang dulu membuat sebuah tatanan batu yang nanti digunakan untuk lewat. Nah, makadam seperti itu untuk menghindari terplesetnya akibat tanah yang licin. Nah, ini juga ada sebuah kayak, kalau dilihat ini sebenarnya bentuknya landscape seperti ini. Ini adalah sebuah atap bangunan. Bisa kita lihat di sini ada seperti genteng potong-potongan kotak-kotak ini. Kemudian dia ini adalah mungkin bubungan. Kemudian dia ke bawah dengan miring seperti ini. Kalau memang diarahkan dijatuhkan seperti ini adalah sebuah atap bangunan. Mungkin seperti itu. Kita keliling lagi sisi sebelahnya. Ada relief yang unik, ada sebuah simbol. Ini seperti apa ya? Seperti kayak apa ya? Seperti matahari kalau nggak salah. Kalau Mojopahit punya lencana Surya Majapahit itu seperti ini, hampir seperti ini. Tapi ini karena pasangannya nggak ada, cuma segini saja. Mungkin ada bagian lain, kita belum menemukan itu. Kalau memang benar adalah Surya Majapahit, berarti ini adalah lencana dari Mojopahit, dan bangunan ini dibangun pada masa Majapahit. Ini adalah bukti yang menguatkan tentang pernyataan itu. Di sini ada lagi sebuah tokoh. Mungkin kepalanya saja juga. Ini mungkin juga masih rangkaian dari cerita-cerita Panji itu. Seperti itu, karena banyakkan cerita-cerita Panji yang seperti yang di Candi Kendali Sodo itu menceritakan tentang sebuah perjalanan seorang mungkin entah itu raja atau keturunan dari raja dengan pasangannya, itu mungkin permaisuri atau anak dari raja, melakukan perjalanan ke sebuah tempat, kemudian atau ke sebuah tempat suci, kemudian melakukan ritual di tempat itu. Kalau dilihat dari konteks bangunan di sini yang berada di lereng Penanggungan, kemungkinan cerita-cerita itu yang memang menceritakan tentang perjalanan dari Panji itu sendiri. Nah, ini kalau di sana sebelumnya kita lihat sebuah batu-batu yang ditata. Memang berarti benar bahwa batu itu memang untuk dilewati. Buktinya ada sebuah ini cuma bawahnya saja kaki relief toko, tapi terlihat kaki saja. Dia seolah-olah melewati dari makadam itu atau susunan batu-batu yang ditata. Mungkin untuk menghindari licinnya dari tanah, sehingga batu-batu ini ditata untuk mereka lewati. Mungkin seperti itu. Nah, di sini bagian bawah juga ada. Ini juga mungkin masih settingan dari relief Panji. Ketika mereka kalau di Kendali Seno juga ada seperti ini. Ini kalau di dalam ikonografi mungkin atau kajian relief itu adalah sebuah lautan. Kenapa lautan? Karena di sini terdapat sebuah kapal dan di tengah kapal ada seorang tokoh yang naik di situ. Kemudian di sini ada sebuah ikan atau ekor ikan. Apakah ini ikan lumba-lumba atau ikan hiu
Atau mungkin ini adalah apa ya, relief pandu. Relief pandu itu kalau gini, relief pandu itu relief itu untuk memandu ke sebuah cerita. Yang saya tahu itu ada relief Sri Tanjung. Biasanya relief Sri Tanjung itu disimbolkan sebagai apa ya? Jadi simbol relief pandu itu untuk memandu bahwa ini cerita dari Sri Tanjung. Seperti itu. Kalau simbol dari relief Sri Tanjung itu adalah biasanya ada seorang tokoh yang menaiki ikan. Nah, itu adalah relief pandu. Maksudnya pandu adalah untuk membantu bahwa relief itu adalah relief cerita Sri Tanjung. Nah, Sri Tanjung juga masih apa ya? Masih ada hubungan dengan relief Panji. Karena tokoh-tokoh di situ juga diceritakan tentang kisah dari seorang Raden Panji itu. Nah, hampir mirip. Itu adalah bukti bahwa di sini adalah lautan seperti itu. Banyak ya, masih banyak relief umpak-umpak. Berarti benar kalau memang tanah lapang yang ada di bagian bawah dari bangunan itu mungkin ada bangunan yang digunakan untuk para resi istirahat. Buktinya adanya umpak-umpak itu untuk menjaga, untuk menyangga tiang-tiang yang akan menopang atap. Nah, kemungkinan bangunan yang ada di situ yang ditopang oleh umpak-umpak itu mempunyai bahan yang mudah hancur, bahan yang mudah rusak. Mungkin seperti kayu atau benda-benda yang mudah rusak seperti itu. Di sebelah sini juga ada sebuah ditemukan sebuah yoni kecil beserta lingganya. Kalau ada yoni kemudian ada lingga, berarti ini sebuah lingga pranala. Jadi konsep bangunan suci itu ada dua, ada yang namanya lingga pranala dengan satunya itu mandala kadewa guruwan. Kalau mandala itu sebuah asrama yang digunakan oleh para resi mengajar murid-muridnya untuk mengajarkan ajaran-ajaran Hindu. Kalau lingga pranala biasanya terdapat sebuah yoni beserta lingganya yang digunakan untuk ritual pemujaan untuk memuja Dewa Siwa. Karena lingga dan yoni ini adalah perwujudan dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati, atau perwujudan dari laki-laki dan perempuan. Jadi ketika mereka melakukan upacara, melakukan ritual, biasanya mereka membawa air, kemudian disiramkan ke lingga ini. Kemudian sebenarnya ada cerat yang cerat untuk keluar air itu. Ketika air itu disiramkan di sini, kemudian ada sebuah saluran yang nanti air itu akan keluar dari lingga yoni ini. Nah, ketika air itu sudah keluar dari sini, nah air itu yang dinamakan adalah air amarta atau air keabadian. Karena ketika simbol perempuan dan laki-laki itu menjadi satu, akan memunculkan kesuburan. Bahwa air ini memang air keabadian atau air kesuburan. Maksudnya abadi itu pasti ketika perempuan dan laki-laki itu bersatu kemudian mempunyai keturunan. Nah, maksudnya itu simbol keabadian abadi. Jadi muncul lagi generasi selanjutnya, muncul lagi anaknya, seperti itu. Kan akan abadi terus muncul. Atau juga simbol kesuburan. Subur, kemudian ada keturunan selanjutnya, generasi selanjutnya. Mungkin seperti itu. Ini juga ada relief kaki dari tokoh-tokoh itu. Mungkin juga ini masih rangkaian dari relief cerita Panji yang ada di Candi Selo Kelir ini. Masih banyak, ini juga ada lagi, bawahnya juga ada lagi. Nah, bawahnya juga ada lagi itu. Ini juga unik, dia ini seperti kaki, tapi dia itu meletakkan lututnya ke tanah sebagai topangan dari badannya. Entah ini adegannya seperti apa, kurang tahu karena ini cuma satu bagian. Ternyata selain relief tokoh-tokoh
juga ditemukan juga ada relief sebuah bangunan. Ini seperti bangunan, tapi cuma satu panel, nggak ada mungkin yang lain tidak di sini, mungkin terpisah dari sini. Biasanya ada relief yang ada di bangunan suci itu ketika ada relief bangunan itu juga bisa melambangkan bangunan itu sendiri. Seperti contoh di Candi Jawi. Di Candi Jawi sisi sebelah timur itu ada relief bangunan yang menurut penelitian yang tertulis sekarang itu adalah bangunan dari atau relief dari bangunan Candi Jawi itu sendiri. Mungkin kemungkinan kalau ini benar ada relief bangunan, ketika di sana juga tadi terdapat orang-orang yang membawa benda-benda yang digunakan untuk ritual atau sesaji, kemungkinan benda-benda itu dibawa untuk ke bangunan ini. Mereka ritual di sini. Kalau ini dilihat seperti ini ada mungkin tangga di sini, mungkin ini bagian bawah. Kalau ada tangga seperti ini, kemungkinan juga ada bangunan yang yang dituju dari tangga ini. Ketika naik tangga kemudian ada bangunan lagi. Biasanya kalau seperti ini berarti ada sebuah pendapa yang pendapa dengan sebuah lantai. Kemudian di bawah lantai ada sebuah umpak yang menyangga lantai tersebut. Nah, untuk naik lewat tangga ini, biasanya kalau ada sebuah lantai bangunan, kebanyakan dari relief bangunan seperti itu mempunyai atap dengan tiang-tiang kayu dan diletakkan di sebuah umpak. Biasanya disebut bale atau pendopo, mungkin seperti itu. Tapi kalau dilihat seperti ini masih belum jelas, soalnya yang lain atau panel-panel yang lain belum ditemukan, cuma terlihat ini saja. Bisa saja juga bangunan ini untuk tempat mereka atau orang-orang yang melakukan ritual di sini istirahat. Kalau memang bangunan ini menggambarkan dari situs ini, Candi Sirokler ini, kemungkinan kalau tanah yang agak luas ini, yang mulai dari struktur yang paling bawah, kemudian ada sebuah tanah lapang, kemungkinan juga kalau memang ditemukan umpak di sini juga mungkin sebuah pendapa, ada atapnya, mungkin seperti itu. Kemungkinan kalau memang ada benda-benda yang mendukung mendukung untuk bangunan itu berdiri di sini. Kita lanjutkan. Ternyata di sini juga ada sebuah relief sayap. Mungkin ini sambungan dari yang tadi. Kemudian di sini ada sebuah kayak ini seperti badan seorang tokoh. Di sini juga ada ini yang namanya relief bertopi. Mungkin benar. Jadi memang di sini adalah menunjukkan relief cerita Panji. Seperti itu. Kalau memang benar itu adalah itu adalah sayap dari Garuda, berarti kemungkinan di sini juga ada relief tentang cerita Garuda ya. Oke, kita masuk. Ini ada bangunan lagi seperti kayak Candi Perwara, bukan Perwara sebenarnya kalau di sini. Mungkin ini ruangan tertentu untuk orang-orang atau resi-resi melakukan ritual. Oke, kita masuk di sini. Ternyata sebuah ruangan mungkin ini belum tahu sih ini apa. Oh, di sini juga ada sayap juga. Mungkin kalau misalnya relief sayap ini dijadikan satu, ditata kemudian menjadi sebuah struktur satu rangkaian relief, kemungkinan ini adalah relief Garuda. Oh, ada batu yang unik di sini. Ini seperti kayak kalau kayak cetakan makanan ya, yang membentuk seperti bunga. Atau kayak memang relief yang menjorok ke dalam.
tapi ya belum tahu ini fungsinya untuk apa. Tapi sepertinya kayak cetakan, tapi juga nggak tahu sih. Ini kemungkinan 2 kali 2 meter kali 2 meter. Ini konsep ini hampir sama. Memang rata-rata seperti itu. Kalau di Candi Kendali Sodo itu ada sebuah ruangan tersendiri yang di sebelah bagian timur ketika ini bangunan utama, kemudian di sebelahnya ada bangunan seperti ruangan tertentu, atau memang ini untuk peristirahatan. Kalau dilihat ini seperti umpak mungkin. Iya, umpak ini. Berarti benar. Kalau ini umpak, ini berarti untuk penyangga dari tiang. Kemungkinan bangunan ini mempunyai atap yang digunakan oleh para resi untuk melakukan atau untuk rehat, untuk istirahat sejenak ketika mereka setelah melakukan ritual keagamaan. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Di sini juga ada ditemukan juga relief. Ini seperti kaki kalau nggak salah, kaki. Tapi nggak tahu, ini kurang jelas karena satu panel saja, satu rangkaian saja. Yang lain mungkin tahu. Ini juga ada relief sulur-suluran yang sangat. Ini kalau nggak salah ini relief tumpal atau ornamentasi berbentuk tumpal seperti itu. Kalau ini mungkin belum tertata. Ini buktinya dengan rangkaian seperti ini, ada relief yang seperti ini, ada ornamentasi seperti ini, kemudian seakan-akan ini apa ya, tidak nyambung gitu loh. Ya mungkin karena candinya mungkin awal ditemukan mungkin masih berantakan, sehingga pada dalam penataan dulu ya sekedar ditata saja, kemungkinan seperti itu. Jadi kita lanjutkan lagi, kita naik lagi ke atas. Masih banyak relief ornamentasi. Oke, naik lagi. Nah, di sini juga ada lagi relief seorang tokoh. Mungkin ini tokoh perempuan, kalau nggak salah. Apa? Coba. Kalau ini memang perempuan, mungkin ada simbol kewanitaan di situ yang bagian atas itu. Kalau dilihat sekilas, juga rambutnya agak panjang. Nah, biasanya kan perempuan rambutnya panjang. Kemungkinan seperti itu. Ini apakah masih ada kaitannya dengan cerita Panji, atau memang ini kalau memang perempuan, apakah ini istri dari Panji itu sendiri? Ternyata apa ya? Tidak terpisah-pisah. Ini juga ada toko lagi. Saya tadi kayak melihat di sebelah sini, di sebelah sana ada relief tokoh dari ini relief bertopi yang dalam buku Lydia Given ini adalah seorang Panji. Ini adalah relief seorang tokoh yang memiliki topi. Biasanya ini simbol dari tokoh Panji itu sendiri. Tapi yang terlihat di sini adalah kepalanya saja. Di sebelah dari sebelah kanan saya ini ada juga relief tokoh. Dia kalau dilihat dia sedang duduk. Apakah ini kalau memang ini adalah Punakawan yang mengawal dari Panji itu? Biasanya memang kalau kebanyakan relief Punakawan itu lebih kecil dari relief tokoh-tokoh utama dari Panji itu sendiri. Kenapa ya? Karena memang mungkin ada perbedaan kasta atau derajat. Karena kan Panji kan masih keturunan bangsawan, sedangkan Punakawan itu pengawal. Kalau pengawal biasanya kan dari kasta yang lebih rendah. Ini seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Menelisik asik benda klasik. Masih di tangga naik lagi. Nah, ini ada lagi relief tokoh, cuma badannya saja, dari mungkin ini di lehernya kepotong sampai kaki. Ini sebuah relief tokoh tapi nggak ada kepalanya. Kalau dilihat
dia seolah-olah membawa sesuatu. Kalau belum jelas ini. Kemungkinan ini bisa saji atau memang apa ya? Apa lontar mungkin, tapi belum tahu. Kalau cara membawanya seolah-olah benda itu apa ya? Mudah hancur. Dia kan membawa dengan tangan ditekuk ke depan seperti ini, seperti membawa kalau anak-anak sedang ngaji itu membawa kitab kan di bawah seperti ini. Jadi kalau memang benar ini sebuah benda yang memang suci, berarti kemungkinan ini lontar atau apa mungkin yang dibawa ketika melakukan perjalanan. Mungkin seperti itu. Oke, kita naik lagi. Nah, di sini juga ada relief tokoh. Dia ini seperti tokoh Ghana. Ghana itu biasanya berada di sebelah dari tangga. Oke, kita lanjutkan ke tingkatan yang atau bangunan ketiga. Yang paling atas, biasanya kalau yang paling atas itu berfungsi sebagai tempat untuk menaruh benda-benda yang digunakan untuk ritual atau sesajinya. Ini sama seperti ini bangunannya, mungkin ini 2x2, tapi tidak terlalu banyak ditemukan relief, baik relief ornamentasi atau relief cerita. Kok ada sedikit. Ini apa? Seperti relief binatang, tapi nggak tahu juga sih sebenarnya. Kalau apa ya, ini seperti bagian dari tubuh binatang atau tubuh seorang tokoh, karena pasangannya cuma segini atau ditemukan cuma satu gini saja, jadi belum tahu ini memang relief apa. Jadi seperti itu. Ini adalah Candi Selokelir. Ternyata candi ini adalah bangunan pertama yang ditemukan di lereng Pawitra daripada bangunan-bangunan yang lain. Seperti itu. Sama di sana juga ada relief. Sepertinya itu juga relief binatang. Tapi nggak tahu itu binatang apa. Karena cuma satu bagian saja. Bagian yang lain entah terpisah. Mungkin cukup itu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Ini yang saya sampaikan, yang kami sampaikan cuma gambaran umum karena keterbatasan waktu, sehingga kami sebentar untuk berkunjung ke sini. Mungkin itu, semoga informasi ini bermanfaat karena masih ada karena situs ini masih bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Jadi tadi cuma menggambarkan tentang gambaran umum saja. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa terus dukung channel Sinau Sejarah dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, sekian dari saya. Salam sejarah, salam budaya.